Setiap kerajaan pada zaman dahulu memiliki balai kerapatan yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Termasuk Kerajaan Negeri Padang yang ada di Kota Tebing Tinggi memiliki satu balai kerapatan. Nah, sekarang Balai Kerapatan Negeri Padang beralih fungsi menjadi kantor Koramil 13 Kota Tebing Tinggi. Nah, untuk itu ikuti perjalanan kami untuk mengeksplor ex Balai Kerapatan Kerajaan Negeri Padang Kota Tebing Tinggi di channel Mau Tahu Ya? Ya, sahabat sekalian, jika kita membicarakan tentang sejarah sebuah bangunan, maka ini adalah salah satu bagian penting dari sejarah kehidupan manusia. Dalam kaitan itu sebenarnya sejarah bangunan bisa dilihat dari berbagai cara pandang. Bisa dilihat dari cara pandang budaya, kemudian dari cara pandang ekonomi, juga politik. Nah, balai kerapatan yang ada di Jalan KF Tandian atau tepatnya sekarang di markas Koramil 13 itu sebenarnya memiliki sejarah yang menarik. Kenapa menarik? Yang pertama, jika dilihat dari perspektif bangunan, inilah bangunan pertama yang dibangun oleh Kerajaan Negeri Padang bergaya Belanda. Nah, kenapa bergaya Belanda? Yang pertama bisa kita lihat bahwa seluruh bangunan itu mengikuti pola arsitektur Belanda. Yang pertama bisa kita lihat misalnya Balai Kerapatan ini adalah bangunan pertama yang berpondasikan langsung ke tanah. Jadi pondasinya itu menyatu dengan tanah. Ini adalah tipe bangunan yang berbeda dengan bangunan-bangunan orang-orang Melayu di Kerajaan Negeri Padang yang memiliki rumah panggung atau bangunan panggung. Dan umumnya hanya menggunakan sedikit batu tapi lebih banyak papan. Sedangkan bangunan Balai Kerapatan ini lebih banyak batunya, kemudian menempel di tanah sebagai lantai dasarnya, dan seluruhnya dibangun melalui sistem penyemenan gitu. Itu yang pertama dari sudut bangunan. Kemudian yang kedua, bangunan ini dilihat dari usianya sudah cukup tua. Karena diperkirakan dibangun setelah 20 tahun Belanda masuk ke kawasan Negeri Padang, tepatnya sekitar 1890 saat Tengku Haji Muhammad Nurdin memerintah Kerajaan Negeri Padang. Kemudian Kerajaan Negeri Padang memfungsikan bangunan Balai Kerapatan ini kemudian mirip-mirip dengan para penguasa Belanda. Kenapa begitu? Karena
Balai Kerapatan ini merupakan kantor resmi raja pada waktu itu yang berbeda letaknya dengan istana. Meskipun antara istana dengan Balai Kerapatan ini hanya berjarak sekitar 100 meter saja. Tapi raja itu menjadikan istana sebagai tempat tinggalnya dan Balai Kerapatan ini sebagai tempat dia berkantor atau bekerja. Dan ini merupakan sebuah budaya baru di Kerajaan Negeri Padang, karena di masa lalu istana itu berfungsi sebagai pusat pemerintahan juga tempat tinggal raja. Tapi di masa Tengku Haji Muhammad Nurdin, Balai Kerapatan ini justru menjadi tempat kantor. Fungsi lain dari Balai Kerapatan itu adalah menjadi pengadilan bagi rakyat di Zelfpestur Negeri Padang. Jadi seperti sekarang sama dengan pengadilan negeri atau pengadilan agama. Nah, di sana raja mengangkat sejumlah bangsawan atau sejumlah orang untuk menjadi hakim dan pengadil berkaitan dengan kasus-kasus bersifat pidana atau denda. Satu pidana ringan, denda, dan perdata. Mereka rakyat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu misalnya, itu kemudian diadili di Balai Kerapatan itu diputuskan. Jadi fungsinya yang kedua adalah sebagai tempat pengadilan. Selain itu, Balai Kerapatan ini juga adalah tempat berkantor sejumlah pejabat kerajaan selain raja. Jadi ada ruang utama, ada ruang sidang, ada tempat-tempat pejabat-pejabat di Kerajaan Negeri Padang. Nah, seperti juga sekarang kantor DPRD dan kantor Wali Kota Tebing Tinggi yang bersatu di salah satu areal, maka Balai Kerapatan ini juga dulu berfungsi seperti itu. Sejak tahun 1946 ketika Kerajaan Negeri Padang menyerahkan kedaulatannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kemudian Balai Kerapatan ini berfungsi sebagai kantor atau markas TNI. Beberapa kali beralih, dulu sempat di situ menjadi markas Kodim. Kemudian sekitar tahun 1990 Kodim itu beralih ke Deli Serdang, kemudian berstatus sebagai Koramil sampai sekarang. Yang paling penting untuk diingat bahwa sampai hari ini Balai Kerapatan itu adalah aset budaya Kota Tebing Tinggi, dan TNI sebenarnya berdasarkan surat-surat yang dimiliki oleh pemangku adat itu sifatnya meminjam, jadi bukan milik pribadi mereka. Sangka salah satu kantor militer yang ada di Tebing Tinggi ini merupakan aset sejarah pada zaman dulu. Sama halnya dengan bangunan ini yang zaman dahulu ini merupakan adalah bangunan yang penting, dan sampai saat ini bangunan ini juga berfungsi sebagai kantor yang sangat penting, yaitu kantor militer. Jangan pernah melupakan sejarah, karena kami akan selalu ada untuk sejarah Kota Tebing Tinggi. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Bauta.